Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adik sekalian, hari ini kita akan pelajari materi kelas 6 tema 1, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Langsung saja kita mulai pada materinya. Silakan adik-adik simak cerita berikut ini. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni karena Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang sekali. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak cerita tadi, bagaimana menurut kalian sikap teman-teman Edo terhadap Edo? Adik-adik, sikap yang ditunjukkan teman-teman Edo terhadap Edo adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Adik-adik, Pancasila kita itu memiliki 5 sila. Dan Ibu yakin kalian semua pasti sudah menghafal sila-sila tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Nilai yang terkandung pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita sebagai umat manusia di muka bumi ini harus selalu menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghormati orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Berarti kita harus selalu menjaga kerukunan dan kedamaian dengan sesama kita, walaupun kita berbeda agama. Yang berikut, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, persamaan derajat. Di bumi ini, kita semua di mata Tuhan, semua manusia itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Kita sebagai manusia harus saling menghargai hak-hak kita masing-masing. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Artinya, kita harus selalu saling membantu.
tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, perdamaian. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kedamaian kita dengan sesama kita. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Tentukan gambar tersebut apakah termasuk dalam penerapan sila pertama atau sila kedua. Coba adik-adik perhatikan gambar tersebut. Gambar yang ada di bagian atas adalah penerapan sila-sila yang pertama. Sedangkan gambar yang ada di bagian bawah adalah penerapan sila-sila yang kedua. Nah, adik-adik sudah tahu kan nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua. Nah, kalian bisa mencarinya contoh sikap yang lain dan mendiskusikannya bersama orang tua kalian, yaitu apa saja sikap-sikap yang menunjukkan nilai-nilai sila Pancasila di lingkungan masyarakat, keluarga, dan sekolah. Nah, adik-adikku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang patung. Ibu yakin kalian semua pasti sudah pernah melihat patung kan? Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan jenis-jenis patung pada kalian. Yang pertama, ada patung kerajinan. Untuk apa sih patung kerajinan itu? Patung kerajinan itu memiliki nilai jual beli yang sangat tinggi, sehingga seringkali diperjualbelikan. Yang kedua, ada patung seni. Patung seni ini memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, sehingga digunakan untuk bangunan-bangunan sebagai bentuk keindahan. Yang ketiga, ada patung dekorasi. Patung dekorasi ini digunakan sebagai penghias rumah atau bangunan. Yang keempat, ada patung arsitektur. Patung arsitektur ini adalah penunjang konstruksi dari suatu bangunan. Yang kelima, ada patung monumen. Patung monumen ini sebagai pengingat kejadian pada masa lampau. Yang terakhir, ada patung religi. Patung religi ini sering sekali digunakan sebagai sarana beribadah. Anak-anakku sekalian, cara membuat patung yang paling sederhana adalah membuat patung dari tanah liat. Jadi, kita tidak harus selalu menggunakan bahan-bahan yang sulit untuk ditemukan. Kita bisa menggunakan tanah liat yang ada di sekitar kita. Bagaimana ya cara pembuatannya? Pertama, aduk tanah liat agar tercampur sempurna. Setelah itu, dibentuk sesuai keinginan kalian. Nah, setelah patung itu kalian bentuk menjadi yang sesuai dengan keinginan kalian, silahkan kalian perhalus bentuknya agar terlihat lebih rapi. Yang terakhir adalah kalian jemur atau bakar patung yang sudah dibentuk agar hasilnya lebih kelihatan maksimal. Nah, silakan adik-adik mencoba membuatnya bersama orang tua kalian masing-masing ya. Jadi baik adik-adikku sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu kita sudah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama dan kedua. Nilai yang terkandung pada sila pertama yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Sila yang terkandung dalam sila kedua yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Yang berikut adalah cara pembuatan patung. Kita sudah mengetahui cara pembuatan patung yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan tanah liat. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk evaluasinya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian bisa catat yang ada di slide ini. Tugas yang pertama yaitu
Carilah nilai yang terkandung pada sila yang ketiga. Tugas yang kedua, kalian mempraktekkan cara pembuatan patung menggunakan tanah liat. Baik adik-adik usia kalian, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.